Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 175. Senja nampak di ufuk timur. Matahari sudah mulai berwarna kemerahan. Tak lama kemudian, cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Di waktu itu, jarak Kaori dan Kenshin sudah terpaut setengah jam lebih. Kenshin sendiri sudah tiba di depan bandara. Lalu, ia pun turun dari mobilnya itu. Kenshin pun melihat di sekitarnya banyak lalu lalang orang yang masuk maupun yang keluar ke bandara tersebut. Kemudian, karena dirinya tak ingin merepotkan pegawai rumahnya, Kenshin pun berkata, "Sudah sampai sini aja ngantarnya. Terima kasih ya Pak. Tasnya ini biar saya bawa sendiri. Bapak langsung pulang aja." Karena permintaan tuan muda yang seperti itu, pegawai itu pun menuruti. Lalu, ia berbalik arah setelah sebelumnya mengucap salam perpisahan ke Kenshin. Kaori, di waktu itu juga, dirinya yang sedang menuju ke bandara. Mobilnya melaju agak cepat sekali, tak seperti biasanya. Kaori yang dari tadi memang sangat tergesa-gesa sekali. Bahkan di perjalanan itu, ia pun hampir-hampir tak melihat kanan kiri. Karena sesekali, Kaori itu mengingat saat dulu pertama kali bertemu Kenshin di tempat kerja. Tak beberapa lama kemudian, mobilnya pun jadi terhenti. Dikarenakan kemacetan di sore hari. Lalu tiba-tiba, Kaori terlihat memukul kemudi mobilnya sendiri. Wajahnya menjadi agak muram, entah itu kecewa, marah, ataupun merasa sedih, bercampur menjadi satu. Pikirnya, mungkin tak akan sempat lagi bertemu Kenshin. Di saat situasi yang seperti itu, handphonenya malah berbunyi. Kaori pun melihat nomor itu tak ada namanya. Jadinya, telepon tersebut tak diangkatnya. Apalagi hatinya saat ini lagi merasa gelisah. Ia pun tak ingin diganggu, karena tujuannya hanya ingin cepat-cepat sampai ke bandara. Namun, telepon itu terdengar lagi, masih menghubungi, berkali-kali pula. Oleh karena hal itu, yang dirasa mengganggu, apalagi tak ada namanya, Kaori pun mengambil handphonenya sendiri, lalu mematikan suaranya. Bisik hatinya, mungkin itu adalah teman SMA-nya, yang beberapa hari ini sering menghubungi. Di lain tempat, Rena, yang ada di rumahnya, tiba-tiba, gadgetnya berbunyi. Nampak sebuah tanda, ada pesan yang masuk. Rupanya, setelah dilihat, Shirley yang mengirim. Si Rena pun membaca. Shirley itu menulis dengan bertanya, "Hei Sai, gimana kabarnya nih? Oh ya, maaf ya untuk soal yang kemarin. Kayaknya, kamu marah ke aku ya. Tapi itu udahanlah, lupakan aja. By the way, nih aku mau tanya nih, tentang cowok yang aku bicarakan ke kamu. Yang kerja cleaning service itu loh. Maaf ya, itu teman sekolah kamu, atau teman lain ya? Tolong dijawab nih, kayaknya ini penting buat kamu." Rena, yang membaca pesan itu, jadi merasa aneh, terutama dengan pertanyaan Shirley yang terakhir. Dikarenakan penasaran, Shirley yang tiba-tiba bertanya tentang masalah Kenshin. Si Rena pun membalas, "Hei Sai, aku baik-baik aja nih, makasih ya. Oh ya, gimana juga ya kabar teman lain di kantor hari ini? Untuk masalah yang kamu tanyakan itu, aku cuman sekedar kenal aja." Pesan pun dikirim. Nampaknya, si Rena belum menjawab akan tanya Shirley yang terakhir. Shirley pun membacanya, lalu ia pun membalas lagi, "Oh gitu ya, berarti kamu sekedar kenal aja, bukan teman sekolah ataupun lainnya. Soalnya ini Sai, kan tadi aku ikut meeting di perusahaan Intel Corporation, tempat dia bekerja. Tadi pun aku sempat melihatnya. Sekedar diketahui, posisi Shirley saat ini masih ada di ruang kerjanya, sendirian. Jadinya, tak ada yang tahu jika dirinya sedang mengirim pesan ke Rena." Lalu, ia pun melanjutkan mengirim lagi balasan. Shirley menulis, "Maaf ya Ren, soal yang kemarin. Ternyata, benar apa kata kamu. Cowok itu bukan cleaning service biasa. Tadi saat waktu pulang, kita semua ini tak sengaja dapat info dari security yang katanya cleaning service itu adalah anak dari pemilik
perusahaan tersebut. Tapi sebelum itu, ada yang aneh Ren. Dengan gerak-geriknya, si Rena pun membaca. Ia pun langsung membalas. Aneh gimana maksudnya Lin? Shirley menyahutnya. Itu, kayaknya tadi. Saat kita mau pulang, gue ngeliat dia. Banyak pula yang memperhatikan dirinya. Saat itu, kayak sedang berpamitan, berpelukan satu persatu, dengan beberapa orang. Sepertinya, mungkin cowok itu, udah gak kerja lagi di tempat tersebut. Atau mungkin, dia akan pergi jauh. Si Rena, ketika membaca balasan Shirley, langsung saja, ia merasa menjadi tak enak hati. Ia pun bertanya sendiri, mungkinkah Kenshin akan pergi, meninggalkan kota ini, karena tak ingin memendam terlalu lama. Si Rena pun langsung saja bertanya. Ia menelpon Shirley untuk menanyakan lagi tentang masalah itu. Shirley pun ketika ditanya, ketika Rena menghubungi dirinya secara langsung, ia sendiri saat itu juga merasa ada hal aneh. Katanya tadi hanya sekedar kenal, tapi ini kok terlihat lain. Shirley pun menyimpan tanya itu, karena segera saja ia menjawab apa yang akan ditanya Rena. Sementara Kenshin saat ini telah ada di ruang tunggu di bandara tersebut. Dirinya terlihat duduk sendiri sambil tangannya memegang sesuatu. Rupanya itu sebuah handphone yang baru. Kenshin sesekali mengangkatnya. Ia pun melihat ke arah layar tersebut. Sepertinya baru saja dirinya menelpon ke seseorang. Di tengah itu, suara panggilan dari petugas bandara terdengar. Segera saja, Kenshin terlihat bersiap-siap akan membawa tasnya. Pandangannya pun melihat ke arah belakang, seperti ada yang ingin ditemui. Namun yang nampak hanya calon penumpang dan pengantar. Kenshin pun melanjutkan jalannya itu menuju ke arah pesawat yang akan dinaikinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.